kehidupan sehari-hari itu kita tidak boleh atau kita tidak bisa lepas dari komunikasi, karena setiap hari kita itu berbicara, mendengarkan, tersenyum, bahkan kita kadang berekspresi tanpa sadar. Nah, pernahkah kalian merasa nyaman saat berbicara dengan seseorang yang hanya cara bagaimana mereka cara tersenyum atau mendengarkan? Atau pernahkah nggak sih kalian salah paham hanya karena nada bicara seseorang, ekspresi mereka, atau kadang mereka ngegas? Hal-hal sederhana seperti itu, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuhnya seseorang, hingga rasa peduli, itu sebenarnya sangat mempengaruhi hubungan baik kita antara sesama orang. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana itu perilaku, komunikasi verbal dan non-verbal, serta pentingnya senyuman dan empati dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, yang paling penting itu karena kemampuan komunikasi yang baik itu dapat membantu kita membangun hubungan yang sehat, nyaman, dan dapat saling menghargai. Nah, pertama ada apa sih itu perilaku? Nah, perilaku ini itu adalah segala tindakan, sikap, respon, ataupun reaksi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, perilaku juga dapat terlihat bagaimana cara seseorang berbicara, bertindak, maupun berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu ada orang yang mudah tersenyum dan ramah kepada siapa saja, dan juga ada orang yang lebih pendiam, bahkan mereka itu sulit berekspresi terhadap apa yang ia rasakan, karena perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu ada, bisa saja mereka dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya kah, maupun pengalaman hidup yang ia lalui, bagaimana emosinya saat itu, apakah lagi baik, lagi jelek, atau banyak hal-hal yang dipikirkan. Bisa juga melalui kebiasaannya, seperti kebiasaan yang ia memang orangnya seperti itu, ia mudah tersenyum kepada orang lain, selalu mendengarkan jika orang lain bercerita. Nah, dan juga bisa dipengaruhi oleh cara berpikir, karena kan orang cara berpikirnya berbeda-beda. Kadang orang kalau mendengar sesuatu yang sudah tidak masuk di akalnya, atau ia memang tidak menyetujui hal itu, mereka langsung kayak ekspresinya tidak baik, tidak mendukung, dan dia kadang kalau dia tidak suka sama orang lain, kadang itu tidak mau tersenyum, tidak mau menyapa, maupun ada orang sebaliknya, ia tidak berperilaku seperti itu. Dan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, karena kan pertemanan itu juga sangat berpengaruh, seperti teman yang selalu kita ajak bergaul, itu sangat berpengaruh dalam diri kita sendiri. Itu misalnya ada seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan tindakan yang biasanya ia lebih percaya diri dan terbuka dalam komunikasi. Sebaliknya, ada seseorang yang sering mengalami yang namanya kritik yang berlebihan, mungkin
menjadi lebih, ya akan menjadi lebih tertutup, bahkan lebih sensitif. Maka dari itu, setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus memahami dengan baik. Nah, yang kedua ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi ini adalah proses menyampaikan pesan, informasi, ide, ataupun perasaan kepada orang lain agar kita itu tercipta saling mengerti, pengertian. Dan komunikasi itu tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga komunikasi itu bisa melalui ekspresi wajahnya seseorang, bahasa tubuh atau gerakan tubuhnya, maupun nada suaranya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Bayangkan, jika seseorang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tentu akan mudah terjadi yang namanya salah paham maupun terjadi konflik. Secara umum, komunikasi itu ada dua. Yang pertama, ada yang namanya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya yang ketiga, apa itu komunikasi verbal? Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, berbicara dengan teman, presentasi di dalam kelas, diskusi kelompok, mengirim pesan lewat chat, mengirim ataupun menulis surat ataupun email. Nah, itu termasuk komunikasi verbal. Dan komunikasi verbal ini dapat membantu kita menjelaskan dengan jelas maupun rinci. Misalnya, saat kita mengatakan terima kasih sudah membantu saya, kalimat tersebut menunjukkan rasa menghargai kepada orang lain. Contoh lain juga, maaf jika saya melakukan kesalahan. Nah, kalimat tersebut itu menunjukkan sikap tanggung jawab, menghargai perasaan orang lain. Namun, komunikasi verbal juga bisa menimbulkan salah paham jika penyampaiannya itu kurang tepat. Contoh kalimat, terserah kamu. Kalimat ini bisa terdengar biasa saja sih sebenarnya, tetapi juga bisa terdengar marah atau kecewa. Itu tergantung nada bicara seseorang yang menyampaikan. Karena itu, saat berkomunikasi kita perlu memperhatikan yang namanya pilihan kata, nada suara, dan cara menyampaikan, dan situasi. Nah, komunikasi verbal ini komunikasi verbal ini tuh baik dalam menciptakan hubungan lebih positif dan nyaman. Nah, selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Selain komunikasi verbal, ada juga komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh dan ekspresi. Contohnya, senyum, kontak mata, gerakan tangan, posisi duduk kita, nada suara, dan ekspresi wajah. Nah, komunikasi nonverbal seringkali menunjukkan perasaan sebenarnya seseorang. Seseorang berkata, saya senang bertemu denganmu. Tetapi wajahnya itu terlihat datar dan tidak melakukan kontak mata. Hal ini kan menunjukkan lawan bicara merasa pesan tersebut kurang tulus, ya kan? Dan sebaliknya, jika seseorang berbicara sambil tersenyum, menatap lawan bicaranya, komunikasinya itu akan terasa lebih hangat dan menyenangkan. Komunikasi nonverbal juga dapat memperkuat komunikasi verbal. Contohnya itu
Saat guru memberikan pujian sambil tersenyum, siswa merasa lebih dihargai. Namun, komunikasi nonverbal juga bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Contohnya, melipat tangan saat berbicara bisa dianggap marah atau dia merasa tidak nyaman. Yang kelima, ada pentingnya senyum. Kenapa? Karena senyum ini adalah salah satu komunikasi nonverbal yang paling sederhana tapi memiliki pengaruh besar. Nah, senyuman dapat menciptakan suasana nyaman, hangat, dan akrab. Contohnya, senyum saat menyapa teman, senyum kepada guru, dan senyum saat membantu orang lain. Nah, senyuman seseorang biasanya itu terlihat lebih ramah dan mudah karena jika seseorang tersenyum lebih ramah, pasti dia akan lebih mudah dekati seseorang kan? Dan sebaliknya, senyuman juga dapat membantu kita memperbaiki suasana hati orang lain karena itu akan lebih terkesan. Iya, lebih terkesan. Ya, bayangkan kalian lagi sedih, pusing, tapi ada seseorang yang lewat dan menyapa kalian dengan senyuman yang tulus, pasti itu akan membuat hati terasa lebih tenang. Selain itu, senyuman dapat mengurangi yang namanya ketegangan, membuat komunikasi lebih nyaman, menunjukkan sikap sopan, dan menghargai orang lain. Nah, dan kenapa pengertian dan empati itu penting? Karena selain senyuman, hal yang paling penting dalam komunikasi adalah empati. Kenapa? Karena empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan empati juga bukan hanya mendengarkan cerita seseorang, tetapi juga mencoba memahami perasaan mereka. Contohnya, saat teman kita sedang sedih karena mengalami suatu masalah, kita tidak langsung menghakimi atau menyalahkan mereka. Namun sebaliknya, kita mendengarkan dulu lebih baik dan memberikan dukungan. Nah, itu tuh sangat penting. Dan juga orang yang memiliki empati itu biasanya mau mendengarkan, peduli terhadap orang lain, tidak mudah mengejek, dan menghargai perasaan orang lain maupun orang sekitarnya. Empati ini memang sangat penting dalam hubungan sosial karena dapat membantu kita dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dan mengurangi suatu konflik. Misalnya, ketika ada teman yang lebih murung, orang memiliki empati itu akan bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Kalimat sederhana tersebut dapat membuat seseorang merasa lebih dihargai dan lebih diperhatikan. Karena tanpa empati, komunikasi biasanya akan terasa lebih dingin dan kurang memiliki rasa kepedulian. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih kenapa apa sih hubungan antara perilaku, komunikasi, senyuman, dan empati? Perilaku seorang itu dapat terlihat dari cara mereka berkomunikasi dan memperlakukan orang lain. Orang yang percaya diri itu biasanya berbicara dengan jelas, akan menatap lawan bicara, memiliki postur tubuh yang baik. Sementara orang yang peduli biasanya mendengarkan dengan perhatian, memberikan respon yang baik, dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, senyuman itu dapat menunjukkan keramahan dari diri seseorang, sedangkan empati menunjukkan kepedulian dari dalam dirinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa
perilaku, komunikasi verbal dan nonverbal, senyuman maupun empati itu memiliki hubungan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena komunikasi verbal dapat membantu menyampaikan pesan melalui kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal membantu kita menunjukkan emosi maupun perasaan kita yang sebenarnya. Sedangkan senyuman dapat menciptakan suasana yang hangat, nyaman. Sedangkan empati itu dapat menunjukkan kita memahami serta menghargai perasaan orang lain. Maka dari itu, sangat penting bagi kita menjaga cara berbicara, sikap, dan kepedulian terhadap sesama agar hubungan sosial kita lebih baik. Karena terkadang satu senyuman atau sedikit empati itu dapat memberikan arti yang besar bagi seseorang. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.